Bagaimana dengan layang-layang? Nah, ini kadang-kadang kita butuh support penuh dari semua stakeholder untuk mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain layangan di bawah jaringan listrik. Ya. Karena begitu dia sisanya entah 5 kWh, Ya. dia akan berbunyi pitih gitu kan. Pitih. Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudia Pradana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Di segmen ini Lawyer on the Street akan mengundang dan kedatangan tamu pada kesempatan ini salah satu Kepala PLN ULP Tembilahan, yaitu Pak Husein. Apa yang nanti kita bahas di segmen ini mengundang Kepala PLN Tembilahan ya, untuk kita tanya-tanya seputar tentang kelistrikan, tentang bagaimana PLN hari ini dalam menjalankan misinya untuk penerangan di Inhil gitu. Dan perlu disampaikan juga, mohon maaf ini kalau ada sedikit noise karena hari ini ada pengerjaan perbaikan atap di kantor kita. Jadi di studio ini lagi ada pengerjaan, kebetulan ada pengerjaan atap, perbaikan. Jadi kalau noise mohon dimaklumi untuk kawan-kawan Lawyer on the Street yang menonton dimanapun Anda berada. Salam Lawyer on the Street. Gimana kabarnya Pak Husein? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Hari ini kita berterima kasih lah kepada Pak Husein sudah meluangkan waktunya, udah bisa hadir di studio podcastnya Lawyer on the Street. Nah, kita nanti akan bertanya-tanya juga, bincang-bincang mengenai visi misi PLN ULP Tembilahan. Nah, saya tertarik menghadirkan Bapak sini sebagai Kepala ULP Tembilahan dengan kinerja Bapak yang selama ini saya lihat lah, karena saya juga sangat mengikuti, sangat konsen juga mengamati kinerja PLN dari tahun ke tahun. Sebagai saya juga selaku praktisi hukum gitu, karena ini berkaitan dengan undang-undang konsumen gitu. Nah, hari ini Pak Husein saya undang karena saya mempunyai penilaian terhadap kinerja Bapak ya selama ini saya lihat. Nanti kita akan membahas bagaimana sih visi misi PLN semenjak Bapak menjabat di sini sebagai pimpinan di Inhil ya khususnya. Nanti Bapak cerita-cerita saja, kita akan mengasih juga edukasi kepada kawan-kawan Lawyer on the Street, khususnya kepada warga Inhil lah, agar paham mengenai apa kinerja PLN dan apa-apa tupoksinya, begitu Pak. Sebelum itu kita ngopi dulu Pak. Nih Pak, kita cheers dulu ya. Oke. Nah, mau nanya nih, Pak Husein nama lengkapnya siapa? Muhammad Husein. Muhammad Husein. Jadi tugas di sini sejak April 2019. 2019, berarti sudah 2 tahun ya? Setahun lebih ya, hampir 2 tahun ya. Nah, selama dari Bapak 2019 itu, saya mau nanya dulu, apa sih yang menjadi PR berat waktu Bapak mulai ke sini memimpin ULP Tembilahan? Coba disampaikan kepada kawan-kawan yang menonton dulu. Silakan Pak. Oke, pertama terima kasih dulu sudah diundang oleh Lawyer on the Street karena saya lihat di acara ini sudah banyak penggemarnya. Jadi, kalau misi dan di PN ya kami kan hanya menjalankan misi secara nasional, meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kita, kewenangan gitu kan. Jadi tantangan saya terberat di sini kemarin di awal-awal masuk Tembilahan, pandemi mulai berjalan. Nah, di situ sebagai orang
yang baru masuk ke suatu daerah, kita dengan para pelanggan tak bisa komunikasi, hanya mungkin beberapa orang yang baru mendapatkan nomor. Itu yang tantangan terberat. Setelah 3 bulan di Temilahan, setelah pandemi ini mulai dianggap normal, itu kita interaksi dengan pelanggan sudah mulai baur. Artinya dari 2019 ke 2020 pandemi itu menjadi tantangan berbeda lah ya Pak ya. Ya, pas awal pandemi di April tuh. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pelanggan itu tantangan berat juga Pak ya. Lalu juga kalau daerahnya gimana nih di Tembil Inhil menurut Bapak? Nah, tantangan geografis itu tantangan bagi kami untuk percepatan pelayanan. Percepatan pelayanan ya? Ya, percepatan pelayanan. Maksudnya begini, pada saat proses pasang baru, nah kami di situ di PLN ditargetkan setelah pelanggan membayar, itu dikasih waktu 5 hari untuk pemasangan. Nah, di sini dengan geografis pakai sungai, akses jalan yang belum memadai. Nah, jadi kami di situ tantangannya bagaimana mempercepat proses itu. Memang di sisi pelayanan untuk pasang baru kita agak teledor, mungkin hari pelaksanaannya mungkin agak lebih dari 5 hari. Begitu juga dengan gangguan. Ya. Nah, jika di daerah perkotaan ada indikasi gangguan jaringan atau kelainan pada jaringan, itu kita cepat dapat informasi karena pelanggan dekat. Dia langsung menginfokan ke kawan-kawan yang kenal di PLN. Kalau gangguannya di daerah pedesaan yang antar desa, itu mau tak mau kita harus survei sepanjang jalan. Itu tantangan geografis bagi pelayanan kita. Berarti tantangan geografis itu dari segi waktu ya juga ya waktu, karena berbeda lah ketika memimpin yang di kota perkotaan gitu ya. Nah, saya tertarik nih Pak Husein, ingin bertanya juga mengenai, saya berharap nanti Pak Husein bisa ngasih edukasi ke masyarakat. Karena begini, persoalan listrik Tembilahan ini sudah klasik sekali dari dulu, dari zamannya dulu PLN itu pakai PLTD ya kalau nggak salah dulu. Nah, sebetulnya di Inhil ini ada 2 isu yang klasik lah, air sama listrik. Nah, hari ini saya melihat khusus listrik sudah ada kemajuan yang signifikan mengenai penerangan ini. Sudah lumayan di Inhil, daerah di luar Tembilahan sudah banyak yang sudah yang dijangkau sama PLN untuk penerangan lah gitu kan, untuk listrik ini dijangkau ke daerah-daerah. Hari ini saya melihat itu. Nah, kalau khusus di Tembilahan, saya melihat persoalannya yang sering terjadi adalah pemadaman satu. Pemadaman ini kan kadang kan bukannya serta-merta dari PLN juga, ada faktor lain gitu. Nanti saya minta jelaskan di situ. Lalu juga informasi ini Pak Husein, informasi sosialisasi pemadamannya itu menjadi menjadi bukan polemik, menjadi bahan inilah pembicaraan di warung kopi, kawan-kawan konsumen semua. Dulu pernah juga ada yang mengadukan ke saya bagaimana sisi undang-undang konsumen ketika PLN tidak bisa melayani dengan sepenuh hati. Ya saya jawab pada waktu itu, hari ini PLN sudah bisa melaksanakan itu, informasi yang sudah diberikan sudah ada kemajuan dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, coba Pak Husein bisa jelaskan enggak perbedaan pemadaman ini seperti apa? Apa sih, ada enggak bedanya klasifikasi pemadaman yang pemadaman disengaja, yang bukan disengaja atau gimana? Ada enggak perbedaannya? Bisa dijelaskan? Kalau untuk pemadaman ada 2 kategori. 2 ya? Ya, terencana dan tidak terencana. Tidak terencana. Nah, di sisi pemadaman terencana, itu bagi kami di ULP itu prosedurnya panjang. Kita buat usulan pekerjaan ke UP3 Rengat, yang terencana, UP3 Rengat. UP3 Rengat nanti melapor ke PLN UP2D untuk mengatur sistem pendistribusian. Nah, izin dari UP2D kadang-kadang perencanaan itu tidak diizinkan
kadang-kadang diizinkan. Nah, jika diizinkan, kita dikasih waktu maksimal 3 jam sekali padam. Ini yang untuk terencana. Nah, dalam waktu 3 jam itulah kita kerjakan rencana kerja itu dengan mensupport tenaga kerja, peralatan semua harus sudah ready. Itu di sisi yang terencana. Nah, bagaimana yang tidak terencana? Nah, yang tidak terencana ini ada faktor alam. Ada karena petir, pohon, layang-layang, itu yang menyebabkan padam tidak terencana. Nah, solusi yang kita lakukan di sini adalah inspeksi tetap terhadap ROW. Apa itu ROW? Jarak aman dari jaringan ke pohon. Ini kita amankan dari sisi pohon. Ya, jaringan listrik ke sisi pohon itu sekitar 3 meter. Nah, untuk daerah-daerah listrik desa baru itu sebelum jaringan itu memang aman dari pohon masyarakat, ya kita tidak operasikan dulu. Nah, itu yang di sisi pohon. Bagaimana dengan layang-layang? Nah, ini kadang-kadang kita butuh support penuh dari semua stakeholder untuk mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain layangan di bawah jaringan listrik. Nah, yang satu lagi binatang. Nah, biasanya dia migrasi ke daerah menyeberang-nyeberang itu di pagi dan sore hari. Apa antisipasi yang kami lakukan? Kalau kita berjalan dari sini ke arah sungai luar, itu ada tiang yang dikasih hitam di atasnya, itu adalah gemuk, ada kawat, ada seng. Itu antisipasi biar monyet itu tidak memanjat lewat tiang. Nah, itu alhamdulillah untuk kita di sisi Tembilan gangguan dari binatang, dari pohon itu boleh dikatakan kurang. Ya, cuman mungkin untuk daerah Teluk Pinang, Lahang itu masih banyak gangguannya. Gangguan yang tak terencana tadi ya. Nah, itu kan mengenai jenis-jenis pemadaman, Pak Husein ya. Nah, saya mau bertanya lagi mengenai ini biar masyarakat dan konsumen khususnya di Inhil tahu apa sih perbedaannya dari segi pelayanan atau apapun ULP Tembilahan, PLTU, dan biro-biro listrik tadi, biro-biro yang ada nih yang sudah ditugaskan. Apa perbedaan tupoksinya? Nah, ini masyarakat kan mungkin sebagian mungkin belum tahu apa-apa tupoksi itu. Jadi ketika nanti ada keluhan, kemana sih kita tepatnya mengajukan keluhan? Nah, itu dulu Pak. Bisa dijelaskan kan? Begini. Kita dari sisi instalasi. Ada instalasi rumah. Ada instalasi yang dari jaringan ke KWH meter, itu tanggung jawab PLN. Dari KWH meter ke dalam itu tanggung jawab pelanggan. Nah, instalasi milik pelanggan itu murni tanggung jawab pelanggan. Nah, di mana fungsi biro? Di instalasi itulah biro. Iya. Nah, ada beberapa biro yang berkontrak kerjasama dengan PLN. Kontraknya sampai di mana? Kontrak pemasangan KWH meter, bukan pasang instalasi. Ya, jadi begitu pelanggan membayar BP, muncul di sistem komputer, kami WO kan ke vendor. Dari biro, ada beberapa biro yang berkontrak, yang ngikut kontrak ke PLN, ada empat biro yang lolos di Tembilahan. Nah, itu jadi pekerjaannya ya mungkin dia memasang instalasi sekaligus memasang meter. Kebetulan aja mungkin dia yang punya yang dapat kontrak gitu. Jadi biro-biro yang lain ya kita pun tak bisa mengatur mereka sampai masuk ke jauh dalam. Nah. Jadi instalasi yang menjadi tanggung jawab ULP Tembilahan itu dari suplai PLN ke
KWH meter ya. Ya. KWH meter ke dalam itu menjadi tanggung jawab konsumen pelanggan ya. Terserah dia mau menggunakan jasa biro atau apa gitu ya. Ya. Nah, di gini. Di PLN itu ada pembangkit. Nah, pembangkit PLTU itu dia berdiri sendiri, manajemennya ke Sumatera Utara. Nah, di sini pun di Temilan sudah lengkap, ada sistem transmisi, itu manajemen PLN-nya beda. Nanti di sisi di transmisi ada unit pengatur distribusi. Nah, beda lagi PLN-nya. Nah, mereka bekerja dari atas meja karena sistem PLN sudah menggunakan sistem SCADA. Begitu ada penyulang listrik padam, itu langsung kita dapat laporan dari petugas UP2D. Nah, di sinilah fungsi dari ULP di sisi 20 KP, jaringan 20 KP sampai ke sisi pelanggan. Kalau yang PLTU, kita kan bangun PLTU nih di Parit 21 ya. Nah, itu tuh lebih kemana tuh tupoksi orang tuh? Itu khusus pembangkit. Khusus pembangkit. Pembangkit ini dia menyuplai ke PLN sini, ULP 9 atau beda lagi? Saat ini dia interkoneksi ke sistem 150 KP. Nah, sekarang ini untuk Temilahan, alhamdulillah kita sudah disuplai dari sistem Sumatera. Ya, yang 150 KP ini pembangkit se-Sumatera bergabung di suatu jaringan sudah sampai ke Temilahan. Nah, di sisi PLTU sendiri dia interkoneksi masuk dia ke Ngadu Induk di Sungai Beringin. Ya, jadi di pelanggannya sekarang ya GI satu itu aja pelanggannya. GI itu apa tuh? Ngadu Induk. Yang di Sungai Beringin. GI itu punya siapa? PLN. PLN ULP Ya, enggak. Pengelolanya P3BS, Pusat Pengatur Beban. Ya. Jadi kalau yang di PLTU tuh menyuplai listrik kemana tuh? Ke Tembilahan juga atau gimana? Ya, ke Tembilahan. Ke Tembilahan. Tapi kalau ULP Tembilahan yang maksudnya gini, PLTU Tembilahan ini konsumennya apakah yang masyarakat Tembilahan atau gimana? Pengguna energinya ya. Pengguna energinya. Cuman pelanggannya tidak. Pelanggannya pelanggan ULP. Jadi gini, dari PLTU mensuplai ke sistem dari sistem tuh kita yang membagi. Oh, begitu. Berarti ULP Tembilahan menggunakan jasa PLTU juga ya? Oh, gitu. Jadi begitu kawan-kawan Lawyers on the Street biar paham perbedaan PLTU dan ULP Tembilahan. Jadi kawan-kawan harus pahami betul ini. Jadi kemana untuk kawan-kawan nanti ada keluhan, nah, jadi udah paham kemana arahnya. Nah gini Pak Husen, untuk keluhan misalkan kan pelanggan nih, apakah misalnya ada trafonya terbakar, KWH-nya terbakar, atau rumahnya padam sendiri nih. Nah keluhannya itu kemana tuh? Untuk keluhan, saat ini PLN sudah menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, setelah di-download dan dilengkapi datanya, bisa melapor di situ. Nah, bisa ke PLN 123. Sekarang tanpa kode area, langsung 123 sudah tersambung ke operator. Nah, dari operator itu akan masuk ke sistem PLN. ULP. Ya. Nah, di situ di petugas posko itu akan menghubungi si pelapor. Karena bagi kami di PLN, respon time, waktu merespon laporan itu harus di bawah 15 menit. Nah, bagi pelanggan kita respon itu adalah suatu bentuk pelayanan. Nanti untuk perbaikan itu beda lagi. Karena bisa jadi daerahnya jauh atau material yang rusaknya kita datangkan. Jadi itu di PLN itu recovery time, waktu penanganan gangguan. Nah, yang pelayanan ini nih, apakah selama 24 jam kita bisa mengadukan keluhan atau ada time-time tertentu? 24 jam. 24 jam. Seolah akan direspon sama petugas gitu ya. Nah, untuk diketahui di PLN Mobile, misalnya kita melapor, itu akan terekod. Sudah sampai di mana tindak lanjut petugas. Tindak lanjut dengan disposisi. Iya. Oke. Kita terima notifikasi.
kalau menggunakan PLN Mobile. Oke, ini mengenai kepemimpinan Pak Hussein saya tanya lagi nih. Kita agak geser sedikit. Selama Pak Hussein bertugas, saya melihatkan ada perbedaan kinerja nih, bagus nih Pak Hussein menurut saya gitu. Dari segi kepemimpinannya, merespon pelanggan. Nah, apa sih isu yang Bapak bawa untuk bisa merespon pelanggan menjadi sebagai penyedia listrik, apalagi Pak dikepalai oleh Pak Hussein nih. Apa sih yang menjadi PR Bapak, cara Bapak memimpin PLN ini supaya lebih dan layak, bisa masyarakat enak, PLN pun senang kan gitu. Jadi apa sih anunya yang Bapak selama ini lakukan gitu? Bagi saya tugas di PLN itu kita adalah pelayan. Kita tanamkan itu ke anggota. Ya. Jadi ke anggota macam mana? Kita tanamkan bahwa mereka bebas berkreasi untuk pelayanan. Yang penting tidak melanggar ketentuan. Nah, bagi saya selama ini asal ada laporan masuk, saya akan tetap tanggapi, karena pelanggan butuh info dan mereka sangat menunggu, misalnya padam, apa sih penyebabnya? Informasi Ya, kapan diperbaiki, berapa lama? Akan mereka butuh info sebetulnya. Nah, itulah yang saya lihat yang Pak Hussein lakukan, yang saya ikutin seperti itu. Artinya Pak Hussein menjawab dan merespon keluhan masyarakat itu, misalkan pemadaman yang pernah saya pantau, perbaikan di titik ini misalkan jam sekian sampai jam sekian, sampai 1 jam sampai jam selesai. Nah, informasi itu yang saya lihat Pak Hussein sering tanggap ya, karena masyarakat tadi yang kata Pak Hussein bilang memang butuh informasi yang cepat tanggap. Ketika PLN tidak memberi informasi yang jelas, nah di situ kan bertanya-tanya masyarakat, timbul kegaduhan. Nah, yang hari ini Bapak lakukan, saya lihat seperti itu, dan itu sangat bagus untuk pelanggan ketahui gitu. Jadi pelanggan bisa mengetahui dan bisa bersabar menunggunya gitu. Nah, itu tadi kan dengan kepemimpinan Pak Hussein di WLP Tembilahan. Ada yang mau saya tanyakan lagi mengenai ini. Ketika masyarakat ingin memasang KWH baru dengan watt tertentu, spesifikasinya sekian, itu apakah ke biro, kemana, ke WLP Tembilahan atau gimana tuh prosedurnya? Kalau untuk pasang baru bisa lewat PLN Mobile tadi, bisa ke PLN Co ID. Nah, kalau ke biro begini. Biro beda lagi ya. Kalau ke biro ini mohon maaf aja, mereka tidak ada gaji. Nah, jika mereka melakukan aktivitas dari pelanggan, tentu dia mendapatkan jasa di situ untuk pengurusan. Jadi kalau untuk pelanggan kita harapkan, kalau misalnya masih seputaran Tembilahan, silakan datang ke kantor PLN. Nah, kalau ada anaknya yang tahu teknologi, mendaftar pakai website PLN. Itu juga di App Store ada ya? Kalau kalau PLN Mobile ada, tapi kalau untuk untuk pasang baru yang pakai website PLN itu enggak pakai aplikasi, langsung di website PLN. Nah, begitu pelanggan membayar itu notifikasinya masuk ke sistem PLN. Nah, ya. Itu yang tadi. Kembali ke tadi, bagi saya kenapa informasi cepat ke masyarakat, ini tidak terlepas dari peran kawan-kawan media. Kita jalin komunikasi dengan mereka, karena kawan-kawan media itu punya link tersendiri kepada pembacanya, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Mereka punya koneksi grup-grup, infokan ke kawan-kawan media atau tokoh. Nah, disitulah
informasi itu sampai ke masyarakat dengan cepat. Berarti peran media massa, media online itu untuk PLN sangat tinggi juga ya untuk membantu informasi gitu ya. Nah Pak Husen, berarti kan tadi untuk itu bisa langsung daftar di sana. Kalau ke biro kan memang harus bayar jasa gitu kan, karena dia tidak digaji sama BUMN gitu kan. Nah, yang saya mau tanyakan ini kan kemarin kan kampanye dari ULP Tembilahan terhadap listrik mengenai listrik yang token ya, prabayar itu. Prabayar itu kan sangat sudah jalan nih. Nah, maksud saya itu biar masyarakat tidak paham karena isu di lapangan begini. Kalau kita pakai prabayar token itu rugi kita gitu. Nah, saya ingin Pak Husen bisa membantah itu bahwa isu itu adalah isu hoax saja. Apa sih keuntungannya menggunakan token prabayar dengan yang sistem model lama? Nah, apa standarnya token itu paling bawah berapa wattnya yang untuk masyarakat? Coba Pak Husen bisa bantu menjelaskan kepada kawan-kawan Lawyer on the Street yang menonton ini, khususnya juga masyarakat Inhale, biar paham apa perbedaan dari tadi keuntungan plus minusnya lah begitu Pak Husen. Kalau sisi pelanggannya sama. Dayanya sama. Yang bedanya adalah pembelian listriknya. Nah, begini. Untuk pelanggan pasca yang tidak bertoken, jika rumah itu kosong, tidak dipakai, setiap bulan akan muncul biaya beban. Nah, sebetulnya rugi. Biaya beban. Kalau listrik token, dia tidak ada. Kalau rumah kita kosong, misalnya nih, Bang Yudi mau libur 3 bulan ke Bali, token habis, dia kan padam. Tapi kalau pakai pasca, pergi kita libur, lupa. Begitu muncul di bulan berikutnya dia lupa membayar, udah diputus oleh. Walaupun dimatikan NCB-nya. Iya, tetap biaya beban muncul. Nah, dia akan muncul tagihan di sisi PLN. Nah, dia akan akan diputus oleh petugas PLN. Nah, itu ininya. Cuman itu lagi begini. Tagihan listrik kita yang pasca misalnya dapat tagihannya 350.000. Duit kita cuma 300.000, tidak bisa membayar, akhirnya menunggak. Nah, disinilah muncul permasalahan pelanggan pasca dengan PLN. Ya, diputus gitu kan. Nah, bagaimana dengan listrik token? Duit kita ada 200.000 misalnya. Di situ beras tak ada, semua tak ada. Semua bisa dibeli. Token bisa dibeli deh. Harga 20.000 bisa. Ya. Oh, kalau ada isu kalau setelah beli pakai token 3 kali sebulan membayar, itu bisa jadi karena dia mungkin selama ini membayar bulanannya 400. Beli token 50-50 ya banyak, kan gitu. Nah, jadi begitu kawan-kawan Lawyer on the Street, perbedaan tadi listrik token sama yang prabayar sama pasca bayar. Kita lebih diuntungkan dengan prabayar karena itu sesuai kebutuhan kita, Pak ya. Lalu juga beli listriknya pun paling bawah ada yang 20.000 ya. Kalau saya di kantornya yang paling bawah nih 20.000 gitu. Jadi tidak benar bahwa adanya ketika menggunakan token kita merugi atau segala macam. Justru kita malah diuntungkan untuk ini gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pergi tinggal matikan aja Pak ya. Tak jalan tuh kan. Kalau itu lagi begini. Untuk token itu dia akan merubah mindset kita. Karena begitu dia sisanya entah 5 kW, dia akan berbunyi pitih gitu kan. Pitih kan. Jadi kita yang di rumah misalnya malam pasti matikan itu matikan dulu. Kalau dia yang pasca mau hidup sampai pagi pun kita kurang peduli dengan listrik. Tidak ada peringatannya. Tidak tahu peringatan maksimal atau minimal yang kita gunakan gitu kan. Gitu. Tapi itu kalau di sisi PLN, apakah membantu petugas PLN? Nah, biasanya kan kalau pasca bayar mencatat kan? Kalau token ada sistem catat gitu? Untuk pelanggan token itu kita lakukan pemeriksaan secara berkala sekali 3 bulan. Itu apa tuh? KWH itu? KWH. Ya, kalau yang yang pasca itu sebulan sekali. Kalau ini 3 bulan sekali. Oh gitu. Jadi yang dicek tuh kalau token apanya tuh? Tegangan,
apa namanya, pelanggan beri token terakhir kapan. Nah, itu lagi keuntungannya. Jika terjadi gangguan instalasi pada rumah, di KWH Pasca dia tidak bisa mendeteksi. Tidak bisa mendeteksi. Nah, Tapi kalau KWH Pasca dia muncul di situ INS check, INS check. Berarti dia minta di digitalnya itu ya? Ya. Keluar gitu. Instalasi cek itu artinya berarti di kemungkinan ada gangguan di instalasi. Oke, berarti di prabayar di monitornya ketika ada peringatan instalasi cek harus dicek instalasi di rumah kita ya. Mungkin ada pertanyaan begini. Kalau ada masalah di instalasi, kenapa MCB tidak membanting? Nah, begini. Jika hubung singkat itu ampernya masih jauh di bawah MCB, misalnya kita pelanggan 2200 10 ampere, arus yang ditimbulkannya masih kecil, dia tidak akan memutus. Pak Husen, ya saya terima kasih nih Pak Husen sudah bisa hadir di sini. Semoga kawan-kawan Lawyer on the Street yang menonton video ini bisa teredukasi, bisa lebih paham lagi mengenai apa tupoksi PLN di Tembilahan ini, di Inhil ya, untuk bisa ini. Jadi kalau ada keluhan silahkan datang ke WP9 atau download aplikasi mobile PLN karena semuanya ada di sana mengenai menu-menunya Pak ya, apa misalkan mau masang instalasi, pengecekan segala macam gitu. Dan kita berharap pelanggan bisa smart juga, bijak dalam berkebutuhan menggunakan listrik juga. Jangan kita menjadi boros menggunakan listrik gitu. Karena menggunakan listrik dengan bijak akan mencegah dari kebakaran Pak ya, mencegah dari kebakaran. Dan semoga kawan-kawan yang menonton ini bisa memahami ini, yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang tahu menjadi lebih tahu gitu, yang paham menjadi lebih paham gitu. Jadi gitu, terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga Pak Husen sukses selalu dengan karirnya, semoga setelah ini bisa menjadi pemimpin yang di tingkat lebih tinggi lagi, amin. Nah, begitu. Oke Pak Husen, terakhir ucapkan ke kamera, tetap like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, untuk PLNS itu panggilan untuk PLN. Jadi silakan like dan share channel ini dan salut. Siap. Terima kasih kawan-kawan Lawyer on the Street. Salam Lawyer on the Street.